Nama Majapahit dipilih oleh Raden Wijaya ketika masyarakat Madura dan Raden Wijaya membuka lahan di desa Tarik untuk membangun sebuah kerajaan. Pada saat itu, ditemukanlah buah maja yang rasanya pahit. Maka pada saat itu pula lah Raden Wijaya memberi nama kerajaannya yang akan berdiri itu menjadi Kerajaan Majapahit. Setelah Kerajaan Majapahit berjalan di bawah pemerintah Raden Wijaya, Raden Wijaya pun memiliki patih bernama Ranggalawe dan Lembu Sora. Diceritakan, Raden Wijaya bersama patihnya sedang berada di ruang kerajaan. Wahai patihku, berjanjilah kalian akan selalu setia kepadaku. Siap, Baginda Raja, kami mengerti. Kalian boleh pergi. Usai mengobrol di ruang kerajaan, ternyata Ranggalawe dan Lembu Sora merencanakan sebuah pemberontakan untuk merebut tahta kerajaan dari Raden Wijaya. Temanku, aku tidak puas dengan kedudukan kita sekarang ini. Benar, aku juga. Aku sudah siap untuk menghancurkan kerajaan ini. Ayo, ayo. Setelah mereka usai menyusun rencana pemberontakan, mereka pun pergi ke kerajaan untuk menemui Raden Wijaya. Hei Raden Wijaya, kenapa kau memberikan kedudukan seperti ini kepada kami? Kau memang tak adil. Apa? Kalian yang telah mengaku telah membangun kerajaan ini, kalian pengkhianat. Wah! Akhirnya, pertarungan pun tidak dapat dihindari. Akhir dari pertarungan itu adalah sebuah pertarungan yang mengakibatkan Raden Wijaya meninggal. Dan untuk menghormati Raden Wijaya, dibuatlah patung dalam bentuk Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Setelah Raden Wijaya meninggal, Permaisuri Tribuaneswari melaksanakan pesan Raden Wijaya ketika masih hidup, yaitu mengangkat Jayanegara menjadi raja. Maka, diselenggarakan acara pemberian kekuasaan kepada Jayanegara di depan kerajaan yang penuh dengan rakyat yang ramai. Jayanegara, kembalilah dan tunduklah, nak. Baik, Bunda. Anakku, sekarang kerajaan membutuhkan seorang pemimpin. Karena engkau adalah putra mahkota, ibunda mewakili ayahmu untuk menggantikan engkau sebagai penggantinya, yaitu sebagai seorang pemimpin. Maksud Ibunda, Ananda akan diangkat menjadi raja. Iya, nak. Baik, Ibunda. Ananda siap menanggung semua beban kerajaan Majapahit. Ananda siap menjadi raja. Maka Jayanegara pun menjadi raja, menggantikan ayahnya Jayanegara. Saat masa awal pemerintahan Jayanegara, ia mulai dihasut oleh Mahapatihnya yang licik. Iya, ada Pak Mahapati. Keadaan kerajaan semakin gawat. Banyak orang yang ingin mungkin mengkhianatimu. Apa? Cepat kau bereskan sekarang juga. Yo, Baginda. Dengan berjalannya waktu, terdengarlah kabar kalau semua keluarga Nabi dan pendukungnya mati dibunuh oleh Mahapati. Dan Mahapati pun terus menghasut Jayanegara. Akhirnya, Jayanegara pun memutuskan untuk menghukum mati Mahapatihnya tersebut. Dasar kau licik, Mahapati. Kau telah menghasutku untuk merebut kerajaanku. Mas Baginda. Setelah Mahapati tersebut dihukum mati, kondisi kerajaan mulai normal. Namun,
Dengan berjalannya waktu, pemberontakan-pemberontakan terus terjadi, seperti pemberontakan Kuti yang cukup berbahaya. Berkat pimpinan Bayangkari, maka Kuti dan kawannya dapat dilenyapkan, dan pada saat itu pula Gajah Mada diangkat menjadi patih Kahuripan. Dan tak lama kemudian, ia diangkat menjadi patih Kediri. Semasanya Jayanegara memerintah, namun tidak disangka Jayanegara bermain intrik dengan istri seorang tabib yang bernama Tabib Tanca. Tanpa sepengetahuan Jayanegara, Tabib Tanca ternyata telah mengetahui hal tersebut. Hingga pada akhirnya, pada malam saat semua terlelap, Tabib Tanca memasuki kamar Jayanegara. Ada apa gerangan Tanca? Kau tiba-tiba masuk ke dalam kamarku. Tidak usah berpura-pura, aku telah mengetahui segala keburukanmu. Kamu telah berselingkuh dengan istriku. Apa kau sudah tahu? Maafkan aku. Aku tidak akan memaafkanmu, Jayanegara. Bersiaplah untuk mati. Setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, Jayanegara digantikan oleh sepupunya, Tribuana Tunggadewi Jayawardani. Ia dibantu oleh suaminya, Kertawardhana, untuk menjalankan roda pemerintahan. Di masa pemerintahannya, meletus pemberontakan di Sadeng tahun 1331. Akan tetapi, pemberontakan itu berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Adinda, Gajah Mada telah banyak membantu kita, yaitu menangkap para pemberontak. Menurut Kakanda, alangkah baiknya Adinda mengangkat Gajah Muda menjadi patih Mangkubumi di upacara pelantikan. Baik Kakanda, Adinda akan mengangkat Gajah Mada menjadi patih Mangkubumi Kerajaan Majapahit. Semoga Gajah Mada mempunyai tujuan yang sama seperti kita, yaitu menyatukan Nusantara. Benar Kakanda. Tibalah saatnya di mana upacara pelantikan digelar. Gajah Mada, kau telah membantuku dalam perang di Sadeng dan Kuti. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Berkat pengabdianmu, aku akan mengangkatmu menjadi patih kerajaan Majapahit ini. Sungguh kau memberiku gelar tersebut. Tentu saja, kau pantas mendapatkannya. Terima kasih Mengira telah memberikan gelar tersebut. Lamun luas kalah Nusantara, Isam Amatik Palapa. Lamun kalah Ring Gurun, Ring Saram, Ring Sunda, Sering Palembang, Ring Tumasik, sama Nasuk Amatik Palapa. Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan menundukkan Bali pada tahun 1343 dan dilanjutkan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Gajah Mada, kau memang hebat. Kau telah menaklukkan Nusantara dengan sumpah palapa. Terima kasih Bonida. Tanpa bantuanmu aku tidak akan mendapatkan semua ini. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk terjadi peristiwa Buban. Peristiwa ini terjadi di ibu kota Majapahit, tepatnya di sebuah lapangan luas. Awalnya adalah sebuah tipu muslihat Gajah Mada untuk menundukkan kerajaan Sunda Pajajaran. Gajah Mada telah berhasil mendatangkan Raja Sunda, Sri Baduga Maharaja, dan putrinya, Dyah Pitaloka. Mahapatihku, kukira usiaku telah cukup dewasa. Melihat putri Sri Baduga Maharaja, aku ingin meminangnya. Ini akan menjadi hubungan erat antara kerajaan kita dan kerajaan Sunda Pajajaran. Menjodohkan Anda dengan Pitaloka. Tapi saya menjadikan itu sebagai tipu muslihat agar kerajaan Pajajaran mengakui kedaulatan kita. Bagaimana? Baiklah Mahapati, aku serahkan semua urusan ini kepadamu. Di lapangan luas, saat Gajah Mada dan Sri Baduga Maharaja dipertemukan, Hei kau Sri Baduga, Raja kau yang Wuruk ingin meminang putrimu. Kau harus mengakui kerajaan Majapahit. Apa kau setuju? Tidak setuju. Aku tidak ingin itu menjadi alat politik. Jika tidak ingin prajurit gugur, maka terimalah pembayaran ini. Tidak,
Aku tidak ingin menikahi rajamu. Jika itu maumu akan terjadi peperangan besar di kerajaan ini. Maka Tidak. malah Aku tidak ingin menjadi permaisurinya. Tidak, anakku. Maafkan aku, ayah. Sri Baduga tidak dapat menghalang keinginan putrinya, dan Dyah Pitaloka pun telah mati. Terjadilah sebuah peperangan besar yang melibatkan dua kerajaan tersebut, yang dikenal dengan peristiwa Bubat. Setelah peristiwa Bubat, Gajah Mada mengundurkan diri dari jabatannya karena usia lanjut. Baginda, ada apa kau memanggilku? Patiku, duduklah. Ada yang ingin aku beritahu. Terima kasih atas perjuanganmu demi kerajaan ini. Jasamu akan dikenang di sejarah. Walaupun kamu sudah tidak lagi menjadi patiku. Saya akan melakukan segala hal demi kerajaan ini, Baginda. Setelah beberapa lama Majapahit berjaya, ternyata tibalah masa keruntuhannya. Kenapa kekuasaanmu semakin hari semakin menghilang? Karena kematian Gajah Mada dan ibunya Tribhuwana Tunggadewi, Hayam Wuruk kehilangan penasihatnya dan menyebabkan kerajaan menjadi gunjang-ganjing. Persaingan dan intrik politik di antara keluarga kerajaan pun terjadi setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Ketika mendengar ayahnya meninggal, maka putra Hayam Wuruk dari seorang selir yang bernama Wirabumi sempat memikirkan keinginannya untuk menjadi seorang raja. Akan tetapi, yang berhak menjadi seorang raja untuk menggantikan Hayam Wuruk adalah putri Hayam Wuruk dari seorang permaisuri yang bernama Kusuma Wardani. Kau itu lebih pantas menjadi raja daripada suamimu. tapi Kak, bukan maksudku tidak mau menjadi raja, tapi aku tidak siap menjadi raja. Tidak siap, kau itu lebih hak daripada suamimu itu. Istriku, jika kamu tidak mau menjadi raja, aku siap menggantikanmu. Bangga sekali kau mengatakan itu. Aku yakin kerajaan di tanganmu pasti akan runtuh. Wikramawardhana pun memerintah kerajaan Majapahit. Tetapi pada tahun 1400 Masehi, Kusumawardhani wafat. Sementara Wikramawardhana mempunyai maksud untuk menjadi biksu. Kemudian, tidak beberapa lama, Wikramawardhana pun menyerahkan kekuasaannya pada Suhita, anaknya. Dan kemarahan Wirabumi semakin tak terbendung mendengar hal itu. Dan akhirnya terjadilah peperangan di antara Wirabumi dengan Wikramawardhana yang disebut Perang Parekrek, yang mengakibatkan terbunuhnya Wirabumi dan secara tidak langsung menyebabkan semakin lemahnya kerajaan Majapahit. Dengan melemahnya kerajaan Majapahit, terjadilah penyerangan oleh pasukan kerajaan Islam Demak, pimpinan Raden Patah, yang menyebabkan runtuhnya Majapahit. Demi Majapahit! Runtuhkan Majapahit! Ya! Aku Dyah Pitaloka. Aku mau mati. Enggak gitu. Sri Baduga. Siapa sih? Sri Baduga. Sri Baduga yang ngantuk. Jangan lupa makan. Jaga kesehatan. Kami dari 27 bulan Mei. Ayo dong bantai kami. Ayo dong. Kalau lo punya nyali, lo punya nyali ya. Kau Sri Baduga. Kan Majapahit. Wah. Siap. Dia lagi ribet, guys. Ribet sendiri.
Anjay menangis membayangkan Gua dibully, Cok. Kita gini. Buru cocan sholat. Tapi aku tidak bisa menjadi raja. Tidak siap. Tidak. Pantas menjadi raja daripada suami. Dong tang dong 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 dong tang tang tak gendang bling tak dumlak gendang bling tak gendang bling